three, go. 난 모를 거야 아마 날. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau announcement buku baruku. Ini adalah buku solo pertamaku yang judulnya Anti Stres Hadapi Tantrum pada Anak. Mungkin ada teman-teman yang udah sempat lihat statusku di sosial media, baik di Instagram ataupun di Facebook, tentang launching buku ini. Nah, aku hari ini mau cerita sedikit di balik layar penulisan buku Anti Stres Hadapi Tantrum pada Anak ini. Jadi kalau teman-teman sempat baca gitu ya, curhatanku di Facebook ya waktu nge-launching buku ini. Jadi memang ini tuh kayak apa ya, rezeki yang nggak disangka-sangka gitu jalannya sampai akhirnya buku ini bisa terbit. Jadi kalau aku boleh cerita, awalnya itu ada lomba naskah gitu ya, mengirimkan naskah ke penerbit Viva Press yang dia temanya itu parenting. Nah, aku sempat baca sih waktu itu ya, sempat baca pengumumannya, tapi habis itu kayak keselamur gitu terus lupa. Nah, suatu hari aku dicolek nih sama salah satu teman blogger tentang lombanya ini gitu. Terus kemudian aku pikir-pikir lagi nih, kayaknya oke juga nih, karena yang dikirimkan itu nggak harus naskah jadi, melainkan boleh outline. Nah, kemudian dari 3 tema tersebut aku cek kan, ini mana nih yang paling aku kuasai atau aku minati gitu. Jadi waktu itu temanya yang pertama ada tema tantrum, yang kedua ada tema tentang finansial pada anak, yang ketiga aku agak lupa temanya apa. Nah, dari ketiga tema itu pada intinya aku tuh paling serak itu adalah yang tema tantrum. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun aku bergulat tentang tantrum anak ini. Jadi memang aku ngalamin sendiri gimana rasanya punya anak yang dia itu sering tantrum. Nah, makanya aku pikir bahwa wah, aku bisa nih nulis tentang tantrum, banyak hal yang ingin aku sampaikan, yang ingin aku tuliskan di buku tersebut. Nah, terus ternyata deadline-nya itu adalah besoknya. Jadi harus kirim outline, kemudian kirim contoh tulisan berapa halaman gitu. Jadinya aku semalaman itu langsung bikin outline-nya, terus contoh tulisannya aku juga bikin, terus langsung aku kirimkan ke email penerbit tersebut. Singkat cerita, pada hari pengumuman aku nggak tahu udah pengumuman, sampai akhirnya aku dicolek lagi sama temanku. Dia bilang udah lihat pengumuman belum? Terus aku bilang belum. Di saat yang sama ada teman blogger di WhatsApp blogger gitu, WhatsApp group, dia mention namaku, selamat ya Mbak, gitu kan, naskahmu lolos gitu. Terus aku kaget dong ya, ternyata beneran lolos, namaku ada di sana di tema tantrum ini. Nah, kemudian kan akhirnya datang tuh email dari penerbit yang menyatakan bahwa memang naskahku, outline-ku itu yang lolos dan dikasih deadline 2 bulan. Sebenarnya udah ada sih di syarat dan ketentuan lombanya gitu ya, bahwa nanti akan diminta menulis dengan deadline 2 bulan. Cuman pas tahu langsung gitu ya, baca langsung dari editornya gitu ya bahwa syaratnya adalah 2 bulan tersebut, ya aku langsung deg-degan dong ya, gimana nggak deg-degan nulis selama 2 bulan berturut-turut dengan tema yang sama dan harus selesai minimal 150 halaman. Gimana kelanjutannya? Nah, sebagai penulis dengan napas pendek, karena aku terbiasanya kan nulis artikel gitu, tentu aja nulis 150 halaman itu bikin aku ngos-ngosan gitu ya. Tapi karena aku udah pernah belajar di komunitas Temu Penulis Yogyakarta, dan di sana tuh diajarin strateginya gitu. Jadi misalnya nih, kita harus nulis 150 halaman, itu tinggal dibagi aja, deadline-nya 2 bulan, artinya kan ada 60 hari. Berarti setiap harinya aku nulis paling enggak 2-3 halaman. Nah, karena waktu itu aku takut terlalu mepet dengan deadline, jadinya aku bagi dalam waktu 1 bulan. Nah, dalam sebulan itu aku nulis 150 bagi 30 hari, jadi setiap hari aku nulis 5 halaman. Nah, kalau di total harusnya 1 bulan selesai dong, 150 halaman. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, karena ada masa-masa di mana
aku kayak mati ide gitu. Terus jadinya harus baca-baca lagi, harus riset lagi di bab-bab tertentu gitu ya. Terus harus cari narasumber lagi, wawancara narasumber, sehingga butuh lebih dari 1 hari gitu kan. Artinya ada yang bolong nih, atau mungkin 1 hari itu aku cuman bisa dapat tulisan 2 halaman, berarti besoknya aku harus nebus kurangnya gitu. Jadi jangan sampai utangnya tuh numpuk-numpuk, karena nanti akan lebih sulit lagi ngejernya. Nah, singkat cerita, alhamdulillah selama 1 bulan lebih ya waktu itu udah selesai tulisanku. Intinya deadline 2 bulan itu terpenuhi. Terus aku kirim nih naskah jadinya ke editor. Kemudian alhamdulillah tanggal 1 Februari kemarin sudah terbit dan sudah buka pre-ordernya. Dari harga 60.000 lagi promo sampai tanggal 15 Februari menjadi Rp45.000 saja. Nah, terkait dengan kenapa sih gitu ya motivasiku mau nulis buku ini, ada cerita menarik di baliknya. Apa ya? Anti stres hadapi tantrum pada anak ini, jelas motivasi yang pertama adalah supaya ibu-ibu yang sekarang sedang kebingungan nih gimana ngadepin tantrum anaknya. Nah, paling enggak mereka punya panduan gitu ya, dan bisa mereka baca buku ini sehingga mereka nggak kebingungan kayak aku dulu. Walaupun dulu aku udah keliling-keliling psikolog gitu ya, dan akhirnya alhamdulillah dapat psikolog yang cocok. Nah, kan nggak semua orang punya kesempatan kayak aku. Nah, siapa tahu mereka iseng-iseng gitu ya, searching gitu atau nyari buku tentang tantrum terus ketemu buku. Nah, aku sih berharap banget buku ini bisa membantu para ibu-ibu yang lain atau calon ibu, calon bapak, atau para ayah gitu ya, para bapak, untuk mereka bisa memahami gitu sebenarnya yang terjadi pada anak yang tantrum itu seperti apa sih. Kemudian respon orang tua itu harusnya juga seperti apa yang tepat. Karena terus terang aku dulu tuh ya lumayan ini ya, berliku gitu perjalanannya sampai akhirnya bisa memberikan respon yang tepat. Dan akhirnya aku juga bisa jadi tahu bahwa tantrum yang terjadi pada anakku tuh memang di luar kewajaran gitu. Jadi nanti kalian di buku ini bisa baca ada tantrum yang memang dia itu nggak wajar, sehingga perlu asesmen khusus gitu ya, asesmen oleh ahli, oleh profesional, baik itu psikolog maupun dokter gitu. Sehingga penanganannya pasti juga berbeda gitu, ada tambahan. Kayaknya itu dulu. Terima kasih sudah mau menonton, sudah mendengarkan aku sampai akhir. Dan kalau kalian berminat atau tertarik dengan buku ini, nanti aku kasih link Shopee dan Tokopedia-nya di deskripsi video ini, sehingga bisa kalian langsung klik. Terima kasih sudah mendengarkan. Doakan bukunya berkah dan bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.